Film ini adalah sebuah kisah nyata menceritakan seorang pria bernama Matt. Dia adalah seorang pencipta produk unik dengan perusahaan kecilnya yang bernama International Gifts. Waktu itu dia mencoba menawarkan produknya ke toko souvenir. Dia menjual jam tangan dengan gambar anjing yang bisa bergerak. Namun, karena dia nggak punya banyak produk, dan itu adalah produk satu-satunya, tentu pemilik toko jadi nggak tertarik. Sementara Matt yang menciptakan produknya, Sam sahabatnya berperan sebagai penjual. Namun sama aja, mereka berdua nggak menjalankan usaha mereka dengan baik. Matt sebagai penemu terus aja mendesain produk yang bisa dia ciptakan dan berharap bisa laku di pasaran. Hasil gambarnya itu dia kirimkan ke Cina untuk dibuatkan prototipenya. Di kantor, mereka punya beberapa karyawan. Di meja depan ada Brenda sebagai resepsionis dan Bin, seorang pria yang mengurusi bagian keuangan. Pagi itu setelah beberapa minggu berlalu, mereka mendapatkan kiriman prototipe mereka telah sampai di kantor. Prototipe itu adalah sebuah jam undian yang bisa menghasilkan 6 nomor acak. The Lucky Lottery. 6 winning numbers. Wait, is this different every time? Totally random. Namun melihat produk itu, Bin menjadi skeptis karena pengembangan produk pada dasarnya mendefinisikan kebutuhan. Memangnya ada orang yang ingin pakai jam untuk menentukan nomor lotre mereka? Matt mengatakan ada 60 juta orang yang bermain lotre. Tapi Bin yakin produk seperti ini akan memenuhi gudang mereka kembali. Contohnya saja seperti remote di gelas bir, handbag, dan jam dinding yang saat ini numpuk di gudang. Tapi Matt meminta dia untuk terus positif. Namun, untuk menghadirkan stok yang banyak, mereka harus produksi. Dan untuk produksi, mereka perlu uang. Karena keuangan perusahaan lagi kacau, Matt dan Sam kemudian pergi berdua untuk pergi ke arena perjudian, yaitu balapan anjing. Mereka ingin berjudi untuk mendapatkan uang tambahan supaya mereka bisa pergi ke Las Vegas untuk mempromosikan jam undian mereka. Sam pun dengan yakin memilih anjing yang barusan aja BAB karena menurut Sam itu pertanda yang bagus. Dia pun bertaruh dengan uang $400 mereka, tapi sayangnya anjing jagoan mereka kalah dan berada di posisi paling belakang. $400 terbuang sia-sia malam itu. Selagi Sam bekerja di konstruksi untuk mendapatkan uang, Matt pergi menjemput istrinya yang merupakan seorang pramugari, wanita bernama Gina. Sebenarnya cara mencari uang tambahan dengan berjudi adalah hal yang gak disukai Gina. Tapi malam itu Matt gak mau mengaku kalau dia dan Sam habis kalah judi. Di rumah, Gina menceritakan bahwa ada tawaran pensiun dini karena maskapai tempat dia bekerja akan dijual ke perusahaan lain. Jika dia berhenti maka akan mendapatkan pesangon $20.000. Tapi Gina nggak mau mengambilnya kecuali Matt udah bisa menghasilkan uang dengan produknya. Suatu malam, mereka double date bareng Sam dan pacarnya yang bernama Cinda. Waktu itu Sam mengatakan akan mengajak Cinda untuk membantu mereka mempromosikan jam mereka di LA Gibbs Expo. Gina pun mengatakan jika jam mereka terjual jutaan unit ke seluruh dunia, maka mungkin dia bisa pensiun. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba Cinda membahas kejadian lucu ketika mereka bertaruh pada anjing yang baru aja BAB. Tentu aja mendengarkan cerita tentang mereka berdua kalah di perjudian balapan anjing, Gina langsung kecewa. Mereka memang gak ke kasino, tapi tetap aja mereka berjudi. Gina langsung pergi meninggalkan meja. Gina tentu aja marah pada suaminya. Dia sampai mengambil penerbangan ekstra supaya bisa membayar hutang kartu kredit mereka, namun Matt malah berjudi. Gina udah capek dengan Matt yang terus berjanji untuk berhenti judi, tapi nggak pernah dia tepati. Matt pun menjelaskan jika dia menjual 60.000 jam saja, maka mereka akan bisa melunasi hutang-hutang mereka. Suatu hari mereka pun ikut LA Gift Expo, sebuah pameran untuk produk-produk unik. Ketika mempromosikan arloji undian, mendengarkan nama produknya saja, nggak ada satu orang pun yang tertarik. Brosur mereka pun dibuang begitu saja. Dikala itu ada seorang pria bernama Newkin datang mengunjungi stand mereka. Dia mengatakan dia dari perusahaan TV. Matt mengira Newkin menawarkan jasa iklan. Tapi Newkin dengan pede mengatakan dia yang akan memberikan Matt uang, bukan sebaliknya. Listen, who makes the business decisions for this company? Me, Matt. The company is the leader in TV direct response advertising. It's all about it. We pay you. Come to the office, we'll talk. We're really not interested. You're not interested in making money? Di kantornya mereka pun kecewa karena kembali gagal. Berbagai macam ide pun mereka pikirkan lagi, seperti mengendorse orang yang baru aja menang undian untuk mengatakan bahwa mereka menggunakan jam itu untuk menang.
Namun tentu aja itu adalah ide yang buruk. Sam juga menyarankan kalau mereka harus meminjam dana di bank dan membuat laporan keuangan palsu atas kondisi keuangan perusahaan. Namun Bin, selaku direktur keuangan, gak mau menandatangani surat itu karena itu sama saja dengan penipuan. Di rumah, Matt menceritakan situasinya pada Gina. Matt pun meminta tolong Gina untuk meminjam uang di perusahaannya, namun tentu aja Gina menolak karena hutang kartu kredit mereka aja belum lunas. Gina pun menyuruh Matt untuk bekerja dengan Louisa, kakaknya. Karena Louisa dan suaminya punya bisnis dan Matt bisa bekerja dengan mereka. Tapi Matt masih mau menjual jam anjing mereka karena jam itu yang laku daripada jam undian yang kemarin. Gina pun setuju, tapi jika jam itu nggak laku, maka Matt harus bekerja dengan Louisa. Di lain hari mereka berdua mengunjungi rumah Louisa untuk undangan makan siang. Louisa dan suaminya adalah orang kaya raya. Louisa sendiri punya bisnis real estate. Udah lama dia menyuruh Matt untuk bekerja dengannya daripada membuat barang-barang yang gak jelas. Tapi Matt gak mau mengambil keuntungan dari kakak iparnya yang kaya, karena dia sendiri juga punya harga diri. Dia ingin sukses dengan jalannya sendiri dan ingin membuktikan bahwa dia juga bisa membuat Gina bahagia. Malam hari, Matt bertemu dengan Sam dan mengabari kalau dia dapat dana pinjaman dari kantornya Gina sebanyak $7.000. Sam pun melakukan kalkulasi, paling tidak mereka bisa memproduksi jam anjing sebanyak 3 kali. Tapi, Sam kembali dengan ide dan skema liar di kepalanya. Dia mengajak Matt untuk bermain judi blackjack. Awalnya Matt gak mau karena Gina taunya uang itu untuk produksi jam mereka. Tapi Sam mengajak Matt untuk mempertaruhkan $1.500 saja. Sisanya masih bisa digunakan untuk produksi. Matt pun setuju. Di meja judi mereka dikasih menang sama bandar, hingga mereka pun tanpa sadar bukan bermain dengan $1.500, tapi dengan $7.000. Semua uang pinjaman dari kantor Gina, dan bisa ditebak nggak ada yang menang gampang dari judi. Mereka pun kalah dan menghabiskan uang Gina tanpa tersisa. Matt pun jadi nggak berani pulang. Dia nggak bisa bayangin Gina akan kecewa berat. Matt kemudian teringat dengan Newkin yang bisa membantu menjualkan produk mereka lewat iklan di TV. Jadi suatu siang dia pun menemui Newkin di kantornya. Newkin menjelaskan bahwa lewat dia udah banyak produk yang mereka jual. Untuk jam dinding bergambar burung saja, mereka bisa menjual 100.000 unit dalam waktu 3 bulan. Matt kemudian memperlihatkan jam tangan anjing buatannya. Newkin dan rekannya suka, apalagi ada puluhan juta pecinta anjing di Amerika. Newkin pun membuat tawaran. Perusahaannya akan menghandle iklan, manajemen stok, dan pemasaran. Kemudian Matt akan mendapatkan 4% dari keuntungan penjualan. Sebenarnya itu adalah deal yang bagus untuk produk yang belum dites di pasaran. Tapi Sam mengacaukannya. Dia menolak mentah-mentah, bahkan menghina Newkin. Akhirnya nggak ada kesepakatan yang terjadi. Matt pun kesal banget dengan sahabatnya itu. Ketika di rumah, Matt pun akhirnya terpaksa jujur pada Gina dan retaklah rumah tangga mereka karena penyakit judinya Matt. Gina memutuskan akan tinggal bersama Louisa. Gina meninggalkan mobilnya untuk dipakai Matt kerja, atau Matt bisa menjualnya untuk dipakai berjudi lagi karena Gina udah nggak peduli lagi dengan suaminya itu. Selain rumah tangganya yang retak, perusahaan mereka juga harus gulung tikar karena mereka punya hutang yang nggak bisa dibayar. Brenda dan Bin pun mengamasi barang mereka. Sam kembali bekerja di bagian konstruksi, sedangkan Matt bekerja menjual furniture di sebuah mall. Ketika lagi nyantai di rumahnya, Matt melihat iklan di TV. Iklan tentang produk jam anjingnya yang Newkin tiru idenya. Bahkan dia menyempurnakan produk itu dengan membuat 20 varian produk sesuai jenis anjing. Matt pun segera menelpon Sam dan mereka berdua kaget dengan hal itu. Setelahnya, mereka pun melaporkan ke pengacara bernama Castle apakah Newkin bisa dituntut. Karena nggak ada perjanjian apapun dengan Newkin, sangat sulit untuk menuntut kerugian karena ide mereka dicuri. Namun Castle berjanji akan mengusahakannya. Di lain hari, Matt mendatangi support group untuk para pecandu judi. Entah kenapa, Sam juga ikut dengannya. Matt hanya ingin dirinya bisa keluar dari keinginan untuk bermain judi. Sementara itu, Gina, ketika dia baru pulang, dia mendengarkan pesan suara dari Matt. Matt berjanji akan mengirimkan cek untuk melunasi pinjaman kantornya Gina dan berharap bisa bertemu dengan Gina kembali. Buntut dari aduan mereka kepada Newkin, mereka nggak akan dapat ganti rugi apa-apa dan nggak bisa menuntut apa-apa. Jadi mereka berdua pun hanya bisa merelakannya. Matt pun udah terbiasa bekerja di mall, namun Sam masih nggak mau menyerah. Ketika lagi minum, tiba-tiba Matt dapat ide ketika dia melihat bartender membuka tutup botol birnya. Hey guys, like another one? Yeah.
Ketika di rumah, Matt langsung gercep membuat desain produknya dan mengirimkannya kepada Mr. Chow lewat fax ke Cina. Matt bekerja keras untuk mendesain sebuah produk tanpa tombol. Hold on, Mr. Chow. It's coming in right now. No battery compartment. And, no buttons. Beberapa minggu berlalu, Sam dipanggil ke rumahnya Matt. Sam mengira kalau sahabatnya ini depresi karena bisnis mereka gagal, istrinya meninggalkannya, ditambah lagi mereka makin berumur namun gak sukses-sukses. Tapi Matt mengatakan mereka akan tiba di pintu kesuksesan mereka. Mendengarkan hal itu, Sam mengira Matt emang depresi. Matt menyuruhnya mengambil bir dan membukanya dengan opener prototipenya. I like beer. You like beer? Let's have a beer. Why don't you get us some beer? I don't know, why don't you try this? This is the one. This is a chain store, bro. Kali ini, mereka berdua pun optimis. Inilah produk yang akan mengantarkan mereka kepada kesuksesan. Namun PR-nya tentu aja mereka masih butuh dana untuk produksi minimal 5.000 unit. Sam pun akan mengusahakannya karena Matt udah menghabiskan uang sewa rumahnya untuk membuat prototipe tersebut. Kali ini Sam gak berjudi, tapi dia membuat janji temu dengan Gina di sebuah kafe. Awalnya, Sam menceritakan kalau Matt tengah sibuk berjuang menciptakan produk baru sembari bekerja di mall. Sam pun menunjukkan opener bir yang Matt ciptakan. Sam menyuruh Gina untuk mencobanya. Try it. Sam dengan optimis mengatakan bahwa opener ini adalah jalan ninja mereka untuk mencetak uang. Tapi mereka butuh investor. Jadi Sam meminta tolong, siapa tahu Louisa bisa menjadi investor mereka. Mendengarkan hal itu, Gina pun mengatakan tidak, karena Louisa udah benci banget dengan Matt. Sam meyakinkan kalau Matt gak tahu apa-apa soal ini, tapi tetap aja Gina mengatakan Louisa bakal gak setuju. Sebelum berpisah, Sam menyimpan opener itu ke dalam tasnya Gina. Karena putus asa banget, pada suatu malam, Sam mengajak Matt untuk mengambil kaktus raksasa dan akan menjualnya. Sam mengatakan dia mendapatkan info kalau ada yang akan membayar kaktus seperti ini. Sam emang gila, dia bertindak semaunya dan gak peduli dengan konsekuensinya. Dia pun mengajak Matt untuk menggali, namun Matt tahu kalau Sam sebenarnya juga depresi dan putus asa, sampai-sampai ingin mencuri kaktus di pinggir jalan. Come on, let's get out of here. The border patrol's gonna be by. Seriously. You're a fucking cactus thief. Hello? This is it, man. I mean, I got nothing. You know that's not true. We're gonna figure this out. And it ain't gonna be with this cactus. Matt pun akhirnya kembali bekerja seperti biasa untuk mencari uang. Begitu juga dengan Sam. Gak ada pilihan lain untuk mengumpulkan uang selain bekerja seperti biasa. Di lain hari ketika kerja, Gina menceritakan produk itu kepada teman-temannya. Temannya pun memperlihatkan pada rekan kerja yang lain dan respon mereka pun positif. Bahkan mereka ingin membelinya langsung, tapi Gina mengatakan kalau suaminya yang menemukan produk itu dan sekarang masih dirahasiakan. Gina pun sampai pada penerbangan terakhirnya karena dia akan bekerja di bidang real estate bersama Louisa, kakaknya. Tapi sebelum itu, para rekan kerja pun mengadakan pesta perpisahan kecil untuk Gina. Di momen itu ternyata mereka juga mengundang Matt untuk datang. Gina rindu banget dengan Matt. Setelah melepas rindu dengan suaminya itu, Gina mengatakan kalau Gina belum siap untuk kembali bersama Matt. Gina pun kemudian mengajak Matt untuk berbicara. Dia juga mengundang Sam untuk datang. Gina pun menceritakan, Sam menemuinya untuk meminta Louisa menjadi investor. Tentu aja Matt malu banget. Namun bukan itu yang akan Gina bahas. Gina menceritakan dia selalu membawa opener itu ketika bekerja dan semua orang menginginkan opener mereka. Gina juga yakin kalau ini adalah produk yang mereka tunggu-tunggu. Sehingga Gina pun memutuskan akan membiayai produksi awal. Tapi Matt gak mau menggunakan uang pensiun istrinya. Tapi Gina yakin dengan keputusannya. Gina punya syarat. Mereka harus membayar hutang gaji kepada Bin dan Brenda, kemudian memperkerjakan mereka berdua kembali. Gina juga ingin Bin yang mengurus pembukuan bisnis mereka. Selain itu, Gina ingin sepertiga dari keuntungan. Mereka pun gak punya pilihan lain selain setuju. Untuk membuat produk mereka lebih sempurna, mereka pun melibatkan bartender favorit mereka untuk menjadi pengisi suara opener bir mereka. Oh yeah, time for a beer. Maybe try it with a chuckle on the oh yeah. Oh yeah, time for a beer. Yeah. That's it. Let's do this. Setelahnya, produksi pun berjalan dan akan dikirimkan ke LA. Gina pun menelpon Matt untuk memastikan produk mereka datang sebelum LA Gift Expo dilaksanakan. Ketika melihat adiknya menelpon,
Luisa pun masih menginginkan adiknya itu meminta kembali uangnya. Tapi Gina mengatakan kalau keputusannya udah bulat dan ini adalah jalannya. 2 hari kemudian kontainer pun datang membawa 5.000 produk opener bir produk mereka. Tapi ternyata barang produksi dari Cina juga nggak terlalu sempurna. Talking beer opener. 184 cartons, 5,000 openers. Ternyata 5.000 produk mereka mengeluarkan suara seperti chipmunk. Matt pun langsung menghubungi Mr. Chow. Awalnya Mr. Chow ingin dikirimkan produk yang cacat dan akan memeriksanya. Tapi masalahnya, LA Gift Expo akan diadakan sebentar lagi. Gina pun gak punya pilihan lain menyuruh Matt untuk berangkat langsung ke Cina. Jadi Matt pun pergi ke sana. Sesampainya di Cina, dia langsung mengoprek masalah di produknya bersama Mr. Chow. Ternyata Mr. Chow perlu mengganti resistor dan menggunakan speaker yang lebih besar. Matt ingin membawa 10 lusin stok terlebih dahulu, dan Mr. Chow pun langsung mengarahkan pasukannya untuk memproduksi kembali opener supaya bisa dibawa besok pagi. Kali ini dengan melibatkan quality control untuk memastikan suara yang dihasilkan sesuai rekaman. Sepulangnya dari Cina, Matt langsung dijemput oleh Gina dan Sam. Hari itu mereka langsung berangkat ke Expo untuk membawa produk mereka. Expo ini adalah pameran dagang paling besar yang diadakan setiap tahun dan sebuah kesempatan emas untuk memperkenalkan produk mereka di pasar. Gina juga turun untuk ikut mempromosikan dan menyebar selebaran. Awalnya nggak ada yang tertarik, namun perlahan banyak yang ingin membeli seperti pemilik toko mainan yang punya beberapa cabang. Let me tell you, it's so hard to find gifts for Matt. 3 times 72. It's 216. Akhirnya stand mereka pun perlahan mulai ramai pembeli. Bahkan mereka pun bisa mengejek Newkin ketika dia muncul di sana. Singkatnya, produksi terus berjalan. Pesanan dari berbagai toko souvenir juga berdatangan. Tapi Matt nggak mau cepat puas. Dia ingin menciptakan varian baru. Matt pun sampai kolaborasi dengan The Simpsons untuk menggunakan suara Homer. Perusahaan International Gifts kemudian berkembang dari perusahaan yang dijalankan di rumahnya Matt, kini punya kantor sendiri dengan puluhan karyawan. Selain itu, mereka pun berekspansi untuk menjual produk ini ke negara lain dengan menggunakan dubbing suara multi bahasa. Dengan mendapatkan sepertiga bagian dari keuntungan, Gina pun bisa membuat rumah ala Spanyol impiannya. Semua teman dan keluarga diundang untuk peresmian rumah baru ini termasuk Matt. Ketika di dapur, Matt pun mengatakan bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk mereka kembali rujuk. Gina pun setuju, karena masalah Matt sebenarnya hanyalah berjudi dan dia udah benar-benar berhenti. Paling tidak, Matt adalah orang yang paling setia yang pernah dia dapatkan. Di samping itu, kehidupan mereka juga udah mulai stabil. Mereka berdua pun kembali bersama, film pun selesai. The Talking Beer Opener menjadi produk terlaris sepanjang masa nomor 4 di dunia. Puluhan juta unit telah terjual ke 18 negara. Film ini mengajarkan bahwa kesuksesan sejati lahir dari ketekunan, kreativitas, dan keyakinan diri, bahkan saat dunia dan orang terdekat meragukan kita. Lewat kisah dua sahabat yang gak pernah menyerah meski terus gagal, ide cemerlang bisa datang dari konsistensi dan kerjasama yang solid. Kuncinya adalah terus melangkah, berpikir di luar kebiasaan, dan percaya bahwa setiap kegagalan hanyalah batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Karena hasil yang besar tidak datang dalam semalam. Perlu kesabaran dan usaha terus-menerus untuk mencapainya. Itu aja buat video kali ini. To be continue. Jangan mudah menyerah dan jangan bosan jadi orang baik.